Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi pemilihan portofolio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Vandia Pratiwi bersama dua rekan saya, Anurlia Hanifah dan Fauzia Ayu Setianing Tias. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan tentang pemilihan portofolio. Di dalam membentuk suatu portofolio akan timbul suatu masalah. Nah, permasalahannya adalah terdapat banyak sekali kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva berisiko yang tersedia di pasar. Nah, untuk mendapatkan portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan model indeks tunggal. Untuk menentukan portofolio yang optimal dengan model ini, yang pertama kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Untuk model-model ini, kemudian portofolio yang optimal adalah portofolio yang efisien, karena tiap-tiap investor memiliki kurva berbeda yang tidak sama. Portofolio optimal akan berbeda untuk masing-masing investor. Investor yang lebih menyukai risiko akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dan membayar risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang kurang menyukai risiko. Selanjutnya, masuk ke menentukan attainable set dan efficient set. Nah, sebelum kita masuk ke materi menentukan attainable set dan efficient set, kita harus mengetahui apa itu attainable set dan efficient set. Yang pertama, attainable set. Attainable set adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia. Nah, semua titik di attainable set ini menyediakan semua kemungkinan portofolio baik yang efisien maupun yang tidak efisien yang dapat dipilih oleh investor. Akan tetapi, investor yang rasional tidak akan memilih portofolio yang tidak efisien. Rasional investor hanya tertarik dengan portofolio yang efisien. Kemudian kita perlu mengetahui apa itu efficiency set. Efficient set adalah kumpulan dari portofolio yang efisien. Nah, kemudian seperti apa sih bentuk dari attainable set dan efficient set tersebut? Bentuk dari attainable set dan efficient set akan berbeda tergantung dari korelasi dari dua aktiva tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke korelasi antar sekuritas adalah positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna dua buah aktiva A dan B, maka rumus varian portofolio di dalam kurung 7 strip 9 kurung tutup menjadi sebagai berikut. Kemudian, jika total nilai A dan B adalah 1, maka A plus B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 min A. Maka rumus varian portofolio di atas menjadi sebagai berikut. Jika dinyatakan dengan deviasi standar, maka deviasi standar portofolio dengan korelasi sempurna adalah sebagai berikut, yang dapat dituliskan sebagai rumus di bawah ini. Kemudian berikut merupakan contoh risiko portofolio sebagai fungsi dari proporsi sekuritas untuk korelasi positif sempurna. Selanjutnya, proporsi sekuritas A dari sebesar A dapat ditentukan sebagai fungsi yang dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk rumus return ekspektasian berada di bawahnya. Kemudian disubstitusikan ke dalam nilai return ekspektasian sebagai berikut. Untuk kombinasi sekuritas A dan B mempunyai proporsi bervariasi. Return ekspektasian dan deviasi standar portofolio dapat dihitung seperti tampak di tabel berikut ini. Di bawah ini merupakan hubungan antara proporsi portofolio, return ekspektasian portofolio, dan deviasi standar portofolio untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai korelasi positif sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antar dua aktiva A dan B sebesar 0 dan substitusikan B sama dengan 1 min 4. Rumus varian dari portofolio menjadi seperti yang ada di bawah ini. Dan jika dinyatakan dalam deviasi standar menjadi rumus yang berada di bawah ini. Hubungan antar risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 adalah tidak linear.
Karena hubungan ini tidak linier, maka titik optimasi dapat terjadi. Hubungan antar risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi nol adalah tidak linier. Karena hubungan ini tidak linier, maka titik optimasi dapat terjadi. Untuk mengetahui letak dari titik optimasi dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari variasi dan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0. Dan titik optimal terletak di proporsi aktiva A sebesar sebagai rumus yang berada di bawah ini. Selanjutnya, korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B, yaitu Pi AB sama dengan min 1, maka rumus varian dari portofolio setelah dilakukan substitusi B sama dengan 1 min A menjadi rumus 9.9. Jika dinyatakan dalam deviasi standar menjadi rumus 9.10 atau rumus 9.11. Standar portofolio di rumus 9.11 dapat mempunyai dua kemungkinan nilai sebagai berikut, yaitu rumus 9.12 dan rumus 9.13. Nilai-nilai untuk proporsi sekuritas A yang bervariasi dapat dihitung di tabel berikut. Hubungan antara proporsi folio A, Return Expectation Portfolio atau ERP, dan deviasi standar portofolio untuk kombinasi sekuritas A dan B yang mempunyai korelasi negatif sempurna dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan gambar portofolio kombinasi proporsi yang berbeda untuk saham A dan B secara umum di pasar modal. Contohnya, resiko dari dua buah saham A dan B sebagai berikut ini. Sekuritas A, ERA sama dengan 15%, sama dengan 20%. Sekuritas B, ERB, 8%, sama dengan 7%. Korelasi return saham A dan B adalah Pi AB sama dengan min 0,2. Gambarlah letak dari portofolio yang dapat dihasilkan dari saham A dan B dengan kombinasi proporsi yang berbeda-beda. Return ekspektasi dan risiko portofolio untuk tiap-tiap proporsi saham A dan B tampak pada tabel berikut. Apabila dibuat grafik akan lebih cembung jika korelasi return lebih kecil dari min 0,2 dan akan kurang cembung jika korelasi return lebih besar dari min 0,2. Dengan menghubungkan masing-masing dua buah aktiva dengan titik-titik dalam bentuk grafik cembung, maka dapat dilihat pada gambar portofolio hasil kombinasi saham-saham. Dan bisa dilihat juga pada gambar attainable set dan efficient set untuk portofolio dengan banyak aktiva. Hanya portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan risiko yang sama atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sama yang merupakan portofolio efisien. Portofolio efisien terletak di efficient set atau efficient frontier yang merupakan kurva AB. Selanjutnya, menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal, yang akan dibahas di subbab berikutnya. Portofolio optimal berada di portofolio efisien. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien. Tetapi suatu portofolio efisien belum tentu portofolio optimal. Portofolio efisien dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan risiko yang tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi yang tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu
dan kemudian memaksimumkan return ekspektasiannya. Selanjutnya, menentukan portofolio yang optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Nah, dalam penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara Markowitz. Yang kedua, dengan cara aktiva bebas risiko. Dan yang terakhir, dengan cara model indeks tunggal. Nah, untuk model indeks tunggal ini akan dibahas di bab yang selanjutnya. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Nah, model dari Markowitz ini mengidentifikasikan portofolio-portofolio yang berada di efficient set. Nah, model Markowitz ini menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Dan yang terakhir, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Di bawah ini ada kurva yang menggambarkan di mana mereka yang cenderung menghindari resiko akan memilih portofolio optimal di titik C1, sedangkan mereka yang cenderung menerima risiko akan memilih portofolio optimal di titik C2. Berikutnya, portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko, dan investor diasumsikan sebagai risk adverse individu, maka B pada gambar di bawah merupakan titik yang dipilih yang merupakan portofolio yang optimal. Nah, portofolio optimal di titik B ini merupakan portofolio optimal dengan risiko terkecil, sehingga portofolio ini disebut portofolio varian minimal atau MVP. Fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi risiko portofolio berdasarkan metode Markowitz. Nah, fungsi objektif ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Kendala yang pertama dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian untuk kendala yang kedua, ada proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif, yaitu sebagai berikut. Dan kendala yang ketiga adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva sama dengan return portofolio, yang dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Nah, suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Nah, di bawah ini ada gambar tentang portofolio optimal, di mana titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara kurva efisien set dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope terbesar. Slope ini nilainya adalah sebesar return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dan semuanya dibagi dengan deviasi standar return dari portofolio. Nah, berikut adalah gambaran rumusnya. Berikutnya, portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal aktiva berisiko dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Nah, di bawah ini ada gambar di mana kurva AB merupakan efisien set, dan portofolio yang berada di kurva tersebut merupakan portofolio-portofolio efisien yang dibentuk dari aktiva-aktiva berisiko. Di gambar ini, kemudian dikenalkan aktiva bebas risiko dengan return ekspektasian sebesar RB. Dengan menarik garis lurus dari titik RBR di sumbu vertikal ke titik-titik di kurva efisien set, investor dapat membuat portofolio baru. Kombinasi antara portofolio aktiva-aktiva berisiko yang sudah ada dengan aktiva bebas risiko SBI. Maka, besarnya return ekspektasian untuk portofolio baru hasil kombinasi aktiva bebas risiko dengan portofolio aktiva berisiko adalah sebesar ERP sama dengan WRP dikali RBR ditambah 1 min WBR dikali ERM.